Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Pasabila, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 100. Saya dari kelas Praktikum D. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tentang Simulink dan juga MATLAB. Dan juga saya akan menampilkan beberapa rangkaian yang akan saya gunakan di aplikasi MATLAB. Dan Gini, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam MATLAB dan juga dasar-dasar Simulink. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya MATLAB. Jadi MATLAB itu adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang kuat untuk analisis data, perhitungan matematis, dan permodelan sistem. Nah, biasanya tuh keunggulan dari MATLAB dibandingkan aplikasi yang lain itu terletak pada kemudahannya, jelas pada mengolah matriks, visualisasi data, dan banyak toolbox yang terkhusus pada kebutuhan dari user. Nah, lalu apa itu Simulink? Simulink itu adalah semacam add-on pada fitur pada MATLAB yang berbasis blok diagram untuk pemodelan dan simulasi sistem dinamis. Nah, sebelumnya kita tuh harus mengetahui dulu apa saja pada pada modeling, pada MATLAB pokoknya intinya. Jadi pada MATLAB itu ada namanya modeling dan simulation. Nah, modeling itu adalah proses membuat representasi matematis atau grafis dari sistem nyata. Nah, itu seperti contoh biasanya itu model secara yang udah utuh itu seperti motor DC, rangkaian listrik, sama proses industri. Terus kalau simulasi atau simulation adalah menjalankan model tersebut di komputer untuk melihat respon sistem terhadap berbagai kondisi sehingga dapat dianalisis sebelum dipraktikkan. Nah, jadi sebelum kita memodeling kita harus simulasi dulu biar rangkaian ini kita udah sesuai sama gambaran visual kita sebelum diaplikasikan gitu loh. Nah, dalam jenis-jenis permodelan sistem itu ada 3. Nah, di situ ada sistem mekanik, sistem elektrik, dan sistem hidrolik. Nah, kalau mekanik ini lebih digerakkan mengenai mekanisme dari mekanisme alat-alat. Dan seperti biasanya itu mekanik itu dari ya gear dan juga motorik seperti itu. Dan biasanya itu kalau mekanik ini lebih digunakan di alat-alat berat seperti itu. Dan kalau sistem elektrik ini biasanya digunakan itu kalau menggunakan sistem kontrol yang menggunakan elektrik seperti kayak misalnya induktansi motor listrik seperti itu menggunakan medan elektrik. Jadi kan nanti bakal ada kumparan koil ini nanti bakal menggerakkan motor listrik gitu loh. Nah, terus sistem hidrolik ini menggunakan cairan-cairan fluida untuk menggerakkan suatu sistem kontrol. Nah, biasanya kalau hidrolik ini ada pada PLC gitu loh ya. Nah, biasanya ini ataupun juga biasanya pada alat-alat berat juga ada ya. Alat berat ini nanti menggunakan controlling system yaitu menggunakan fluida gitu. Nah, untuk sistem kontrol gini itu tuh ada diagramnya. Jadi diawali dari masukan atau input. Nah, dari input ini nanti akan diproses di controller. Dari controller ini nanti akan ada pergerakan yang akan nanti ditransferkan lagi ke elemen kontrol akhir. Nah, nanti lalu elemen kontrol akhir ini biasanya nanti tuh bakal ada pemrosesan data juga. Pemrosesan data nanti itu tuh bakal menghasilkan output. Nah, nanti juga tuh bakal terjadi namanya looping di sini. Jadi nanti hasil outputnya itu nanti bakal memberikan data ke input lagi. Jadi melalui sensor atau transmitter. Jadi biar sistem kontrolnya berjalan secara looping. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Langsung saja ke aplikasi si MATLAB. Saya di sini menggunakan aplikasi MATLAB online. Maaf ya kalau saya tiduran. Oke.
Nah, pertama, kalian kalau udah buka di MATLAB online ataupun aplikasi MATLAB yang resmi, nanti kalian buka ke Simulink. Nah, ntar di Simulink ini nanti kalian buka blank model. Nah, nanti kalian buka library browsernya. Nanti di sini kalian bisa ngelihat ya. Kalau di Simulink ini nanti ada apa aja gitu loh. Nah, nanti kalian di sini ntar bisa buka sources. Nah, di sini jadi nanti ada Cinewave, ada atau wave ya di sini ya. Ada gelombang. Ada gelombang di sini, ada gelombang, sine wave. Jadi nanti kalian di sini tinggal cari saja sine wave. Cinewave. Mana Cinewave? Nah, di sini Cinewave. Nah, minusnya kalau di aplikasi MATLAB online, ini banyak sekali, gede sekali untuk delaynya. Nah, nanti kalian ambil scope. Duh, sebentar guys. Ini sepertinya loading ya guys ya. Karena lemot sekali emang kalau di Simulink ini. Kalau website. Nah, kita bisa geseran. Nah, seperti ini lah misalnya. Ini kalian tarikan ke sini. Nah, kalau sudah, nanti kalian tinggal running saja. Ya kan, nanti kalian tinggal run aja. Run. Sebentar ya. Sebentar, karena di sini lemot banget kalau. Nah, nanti keluar ya gelombang sinusnya. Seperti itu. Kalian tadi bisa close aja. Jadi masih banyak sekali kayak aplikasi-aplikasinya yang ada di sini. Nah, biasanya di sini kita di sini membuat sebuah rangkaian ya. Di sini kita mengeluarkan note atau gain. Duh, sebentar ya ini lemot banget ya guys ya. Sebentar ya guys ya. Ini pokoknya intinya nanti kalian bakal membuat rangkaian yang ada nanti fitur-fiturnya yang pada ada di Simulab sorry, MATLAB. MATLAB menggunakan fitur Simulink.
Nah, sepertinya untuk di aplikasi Simulink ini, dan Simulink ini nanti emang susah ya untuk merealisasikan simulasinya. Jadi sini saya akan menampilkan yang harusnya seperti apa rangkaiannya. Selamat datang kembali di kursus penguasaan. Sebentar ya guys. Ya, jadi seperti itu ya guys ya menurut saya. Nanti kalau misalnya kalian mau belajar lagi, kalian bisa lebih baiknya menggunakan website. Sorry, menggunakan aplikasi MATLAB dan Simulink-nya langsung ya. Nanti kalian download. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.